شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa qulubina jami'an liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, Suratul Muluk, surat yang dibaca tadi oleh Ustaz Nizar, bahkan surat-surat berikutnya, surat Al-Muzammil, surat Al-Qiyamah, dan terakhir surat Abasa wa Tawalla, ini penuh dengan perenungan. Kalau kita tadabburi, syarat nilai dan syarat makna yang luar biasa. Tapi izinkan saya pada malam yang sangat singkat ini untuk merenungi Suratul Muluk, surat Tabarak. Surat Tabarak ini satu surat yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk membacanya setiap malam, setiap hari. Tiada hari usahakan kita semua membaca surat ini. Ada dua hadis yang menguatkan. Pertama, surat Tabarak ini hiyal mani'ah min azabil qabr. Ini riwayat Al-Hakim dengan sahih al-isnad dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Insyaallah kalau orang suka baca surat Tabarak tiap hari atau tiap malam, mudah-mudahan malam ini juga bagian dari wasilah kita, insyaallah kita akan terselamatkan dari azab kubur. Kalau sudah selamat dari azab kubur, insyaallah azab-azab yang lain lebih selamat lagi. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Saya jadi teringat kisah beliau ini, mantu Rasulullah, kecintaan Nabi juga, sampai dua putrinya itu diberikan kepada beliau sampai mendapatkan julukan Dzu An-Nurain. Nabi ketika memberikan wasiat, tausiah tentang neraka dan hari kiamat, semua sahabat pada menangis. Utsman diam. Tapi justru setelah selesai semua pada pulang lewat Baqi, disitulah Utsman menangis. Para sahabat bertanya, ada apa denganmu? Tadi kita semua pada menangis mendengarkan nasihat Nabi, arahan Nabi, tausiah Nabi, yuzakkirunal akhirah. Beliau mengingatkan kepada kami kejadian akhirat. Semua kita pada menangis. Dan kau diam. Tapi kenapa kau di sini justru menangis? Simak jamaah sekalian, kata beliau, disinilah manusia pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lolos di sini, maka akan lolos adab-adab berikutnya. Dan saya tidak tahu, bayangkan ya akhi, seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab, termasuk 10 sahabat yang akan masuk surga tanpa hisab, al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, punya perasaan takut akan azab kubur.
Salah satunya, insya Allah kalau antum terbiasa setiap hari, setiap malam membaca suratul Tabarak ini, insya Allah terselamatkan dari azab kubur. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari azab kubur. Yang kedua, dari Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi dan dihasankan Imam Albani rahmatullah alaih, Nabi menyampaikan inna surata fil Quran 30 ayat. Dalam Al-Quran itu ada surat isinya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Kalau kita baca ini Pak tiap hari, pasti kita akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca ini, sampai nanti kita akan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Ustaz. Antum membuat kami ini mendapatkan karunia. Ramadannya saja pengampunan dosa, Pak. Puasanya juga pengampunan dosa. Salat malamnya pengampunan dosa. Yang dibaca juga surat Tabarak mengampuni dosa kita juga. Ampunan di atas ampunan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga sama-sama insyaallah. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jamaah sekalian, di awali surat ini Tabarakalladzi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Antum tidak punya kuasa ya akhi. Apa yang antum miliki ini sebenarnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulk dan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu itu Allah Maha Kuasa. Kita kuasa apa ya akhi? Paling kuasa bisnis memonopoli satu barang saja Pak, tapi tidak bisa memonopoli semua barang ya. Saya ngelihat ini banyak penjual-penjual sarung Pak, baju-baju takwa, korma. Yang menjual korma paling besar Pak bisa menguasai korma seluruh Surabaya ya akhi? Tidak juga. Allah Pak yang menakar semua kita ini. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Jangan lupa wa yaqdir. Allah yang kemudian yabsutur rizqa, yang melapangkan semua rezeki kepada kita, dan yang memberikan takaran itu Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah ya akhi. Ini hari-hari Ramadan adalah hari-hari pujian. Ya, besarkan Allah. Baca perbanyak subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma ighfirli. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma arhamni. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma rzuqni. Ini ada hadis juga yang berbunyi begitu Pak. Sehingga antum terbiasa mengkaitkan semua urusan kita kepada siapa? Allah. Lanjut ayat ini ya akhi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu bentuk kekuasaan Allah ini Pak, Allah yang menciptakan kematian. Kematian ini haknya Allah ya akhi. Dan antum semua akan dipanggil oleh Allah. Akan masuk pada ciptaan Allah yang namanya al-maut nanti ini jemaah sekalian. Kenapa al-maut didahulukan? Ini banyak penafsiran. Karena kita manusia makhluk ini tadinya dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada itu namanya kematian, ada yang namanya kehidupan. Ini semua yang menciptakan siapa? Allah. Atau penafsiran kedua supaya kita sadar ujung-ujungnya kita ini nanti akan mati ya akhi. Dan sengaja didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta, supaya ada kesadaran dari kita semua. Antum lihat Ramadan tahun ini ya akhi. Tahun lalu
saudara-saudara kita sebagian bersama dengan kita ya. Tapi Ramadan tahun ini mereka dipanggil oleh Allah lebih duluan. Kalau bahasa Nabi, na'am hum sabiqun wa nahnu lahiqun. Mereka memang mendahului kita, tapi kita nyusul. Kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada jaminan loh antum bisa sampai nuntas Ramadan, tuntas 30 hari atau 29 hari. Malaikat maut pun juga tidak tahu kapan akan mencabut nyawa kita ini. Dia menunggu perintah dari Allah. Murni kematian ini milik Allah. Rahasia Allah. Maka orang yang cerdas itu ya akhi, punya persiapan menghadapi kematian. Jamaah sekalian, al-maut, kematian, alladzi khalaqal mauta. Terus yang kedua, wal hayata, juga menciptakan kehidupan ini. Hati-hati loh, Allah menciptakan kita sampai detik ini bisa hidup ya. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha? Allah juga tidak. Apakah kita menyangka, kalian menyangka kata Allah, Allah menciptakan kita ini sia-sia begitu saja? Enggak ya, antum punya misi ya. Antum ini khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Dan sampai detik ini Allah masih suka dengan kita, Pak. Bisa menghirup udara, menjadi wakilnya untuk memakmurkan, berbuat baik di muka bumi ini. Nah, memang dalam kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati ini ujian, hidup ini juga ujian. Insya Allah kalau mati kita ini husnul khatimah, dan peluang ini ada pada antum, apalagi antum di bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, keluarga kita semua, anak cucu kita sampai hari kiamat semuanya husnul khatimah insya Allah. Berbahagialah ya akhi. Kalau tidak, ujian. Hidup ini juga ujian. Karena antum dalam hidup ini, kalau melihat dalam bahasa Al-Quran, bahkan semakin tinggi iman kita ini, semakin tinggi pula bala ujian yang bakal Allah berikan kepada kita. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Masya Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim ini Pak, selalu nanti sampean lihat Pak, ayat-ayat berikutnya itu membuat kita terperangah ya Mas sekalian. Akankah manusia itu menyangka ayyutraku akan dibiarkan begitu saja seraya mengatakan saya beriman, kemudian tidak akan diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji umat sebelum mereka ini. Sampai Allah mengetahui Pak, dengan ujian ini mana di antara kita yang jujur keimanan kita kepada Allah dan mana di antara mereka yang dusta akan imannya. Dengan ujian akan terukur siapa kita sebenarnya. Orang mukmin atau setengah mukmin atau munafik atau orang kafir, itu kelihatan dari ujian nanti jamaah sekalian. Nah, ujian ini jamaah sekalian sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, keharusan. Bahkan semakin tinggi derajatnya asyaddul bala kata Nabi al-anbiya. Nabi itu Pak yang paling banyak ujiannya ya. Nah, kita tahu bagaimana sejarah Nabi itu Pak. 13 tahun di Mekah, waduh. Di Madinah bukan semakin ringan Pak. Masuk tahun kedua sampai Nabi meninggal perang terus jamaah sekalian. Kita ini tinggal menikmati indahnya Islam ini ya. Terus ada ujian sedikit, ngamuk kita nih Pak. Ada ujian sedikit, bentak sana, bentak sini. Ya. Nah, saya melihat, tidak boleh panjang-panjang ini ya. Saya melihat ujian itu ada dua Pak yang akan menyertai kita. Ada ujian yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan mengalaminya.
Semua kita akan menghadapinya. Catat ini. Nanti ada ujian Pak dari pihak eksternal, dari pihak orang di luar kita. Tapi atas izin Allah terjadi kepada kita. Yang pertama ini apa kata Allah? Surat Al-Baqarah ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ini sekarang antum ujian lapar setengah hari ya. Waktu siang. وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Tapi oleh Allah diapresiasi Pak. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ الله أكبر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ini sampean nerima atau tidak terima pasti akan mengalami ini. Ini kehendak Allah Pak. Sebuah keniscayaan. Cuma bentuknya memang beda-beda. Dan perlu sadari, Allah nanti ketika menguji kita orang beriman ini, liyubliyal mu'minina balaan hasanah. Ujian yang Allah berikan kepada kita ini Pak, menyenangkan sebenarnya. Kalau sampean sadar. Dan mustahil Allah memberikan ujian melampaui kapasitas kita, kemampuan kita. Kalau melampaui kapasitas kita, berarti Allah zalim kepada kita. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Dan sekali-kali Allah tidak akan menzalimi hambanya. Mustahil Pak. Loh masa sih ya Allah yang menciptakan kita kemudian mau ngemak-ngemak kita Pak. Mau menghancurkan, tidak masuk akal. Tapi sengaja diberi ujian oleh Allah supaya ini Pak, Allah ingin menegur kita. Bukan menegur kalau saya Pak, ingin menyapa kita. Allah sedang rindu kepada kita Pak. Makanya orang kalau tidak ada ujian Pak, lupa kadang-kadang sama Allah Ta'ala. Tapi begitu ada ujian, mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya Pak tidak? Tapi jangan cari ujian. Tidak boleh cari ujian Pak. La tatamannau liqa'al adu. Kalian tidak boleh ingin berjumpa dengan orang yang memusuhi kita. Ada ujian, jangan berharap ada ujian Pak. Jalani saja hidup ini. Dan sampean harus yakin antum jenengan kita semua akan sanggup memikulnya. Dan bahkan menikmati. Kalau antum iman kuat Pak, antum bisa berselancar dengan ujian itu Pak. Indah, semakin matang. Semakin cerdas. Semakin berwibawa Pak. Semakin apa ya? Semakin dewasa kita ini Pak hidup ini. Tapi kalau sedikit-sedikit curhat, baru ditakut-takuti sedikit al-khauf Pak, dibentak orang takut, semua orang diceritain, takut tidak bisa makan besok, ini takut kadang-kadang Pak, ada dua takut ini ya, minal khauf, takut ada dua macam, ada takut yang fitrah, ada takut yang terkait dengan masalah akidah Pak, ini yang kita takuti. Kalau takut fitrah Pak, ya ujian juga, cuma ini fitrah, semua manusia pasti kayak orang takut sama macan. Takut sama ular, kan lari kita Pak. Itu jangan tidak masuk pada ayat ini Pak. Kita sudah menghindar memang jemaah kalian. Jangan mentang-mentang ada ular, kita punya Allah. Tidak bisa Pak. Di apa? Caplok sampean Pak. Apalagi berbisa, tidak segera dibawa ke rumah sakit Al-Asad, maut. Loh betul itu. Loh betul. Harus kita menghindar. Ada macan Pak. Ada orang gila megang barang sampai yang berani Pak. Mahrum juga men Pak. Sama-sama gilanya jemaah sekalian. Menghindar. Yang repot Pak takut ingin menegakkan kebenaran. Takut apa namanya? Takut akan tidak bisa makan kalau saya tidak begini gitu. Ini mohon maaf ya di akhir zaman seperti banyak Pak jebakan-jebakan kaitannya dengan masalah maisha kita. Saya kalau tidak begini, tak bisa makan saya. Ini ujian ya, ujian, al-khauf. Dan di akhir zaman seperti ini Pak akan bermunculan perasaan takut seperti ini Pak.
Allahu a'lam ini Pak. Ini biasanya jamaah yang banyak mengeluh ini Pak. Kena pandemi semua kemarin Pak 2 tahun semua mengeluh. Sepi, pasar semua. Aduh. Seakan-akan dunia mau kiamat jamaah sekalian. Yang ngatur rezeki ini siapa ya, akhi? Yang ngasih rezeki siapa ya, akhi? Antum hidup bisa sampai sarungan kayak gini pakai baju takwa, stop. Siapa yang ngasih ini, akhi? Antum lahir tidak pakai baju apa-apa. Setelah lahiran pun tidak ada nempel di antum. Sekarang bisa kayak gini ya, akhi, mabsut, duduk tenang, sarungnya juga macam-macam Pak, ada yang BHS, ada yang Atlas, ada yang apa ini Pak, ada kecubung, ada ardan, ada macam-macam, ada apa, wadimur, ada masya Allah, sampai kemudian kita luar biasa sekarang ini Pak. Siapa yang ngatur semua ini Pak? Kenapa kita takut Pak? Hati-hati ya, ini ujian buat kita. Dan ini memang sengaja diberikan supaya kita kembali pada Allah. Kita punya Allah ya akhi. Takut kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari kalimat tauhid iman yang kita punya, la ilaha illallah itu kita hanya punya perasaan takut hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minal khauf. Terus wal ju', lapar ya. Ini sekarang ujian lapar sekarang ya. Ada jamaah ya di sini katanya Pak. Itu kalau jam 8 pagi sampai jam 2 tidak bisa diajak ngomong Pak, karena ju. Apa benar nih? Wallahu a'lam nih Pak. Tapi nanti masuk jam 4:30 Pak, lihat sambosa, lihat ini senyum sudah Pak. Mulai bisa. Ujian. Antum belum diuji kayak Suriah ya, akhi. Antum belum diuji kayak saudara kita di Yaman, jiddi-jiddi kita Pak, ada beberapa daerah dikepung. Pasokan makanan tidak bisa masuk Pak, dibombardir sama pasukan Husi. Lapar, tiap 36 menit satu orang mati Pak. Di Yaman sekarang sampai detik ini ya, akhi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita masih belum diuji ujian puasa saja seperti ini. Saya berharap laparnya antum Pak nyambung dengan saudara kita di Yaman ya. Berbagi nanti, memberikan takjil. Jangan hanya menikmati takjil ya, akhi. Semangat kita semangat berbagi. Lapar yang membuat kita punya sensitivitas. Ini ujian memang. Lapar yang membuat kita punya kepedulian kepada orang lain. Gitu. Ini esensi dari puasa yang kita lakukan seperti itu. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Tapi insya Allah jamaah kok mabsut semua nih Pak. Ramadan senyum semua nih Pak ya. Laku semua sekarang ini, yang sarung, yang baju takwa semua Pak, yang catering, yang jual kroket, pastel semua senyum semua ya, akhi. Maksud, alhamdulillah ya, tidak berkurang. Ya kurang-kurang dikit, antum syukuri ya, akhi. Yang penting iman saya tidak kurang. Yang penting semangat saya beribadah pada Allah tidak berkurang. Kalau berkurangnya harta Allah, nanti cari lagi ketemu Pak. Wallahi ya, akhi, kalau urusan rizki ini Pak, rizki sudah ada takarannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Semua kita. Dan Nabi sudah bersumpah, demi Allah kata Nabi, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah menyempurnakan rezekinya. Apa yang kita takuti ini? Kalau ya namanya bisnis Pak, pasti ada naik turunnya Pak. Ada naik turunnya jemaah sekalian. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naqsi minal amwal. Makanya jangan banyak ngeluh ya. Pasar sepi, tidak sepi Pak, senyum aja terus. Kalau sepi semua orang diceritain Pak. Kalau mabsut, tidak cerita, sekut. Takut banyak proposal masuk jemaah sekalian gitu. Unik kita ini Pak. Terus di mana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhil karim? Ini ujian Pak. Jadi kalau antum sudah ada sedikit bisnis bermasalah, sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin ya. Wa naqsi minal amwali wal anfusi. Meninggal ya. Berkurangnya nyawa. Insyaallah lah Pak ya. Insyaallah panjang umur semua ya. Tapi antum harus tegar ya, akhi. Nanti ada orang yang paling antum cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Rasulullah ya? Nah, Rasul ya, akhi. Sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun. Ini kalau pakai almanak Hijriah ya. Kalau pakai almanak miladi ya, umur Nabi Pak 60 tahun sekian bulan. Sebitek tahun kata orang Madura Pak, sebitek.
60 tahun Nabi itu, lebih sekian bulan. Dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar kayak tidak percaya, Pak. Ya, kayak tidak percaya. Ayo siapa yang bilang Muhammad mati? Ku tebas lehernya. Untung Abu Bakar datang, Pak ya. Masya Allah, aku dilihat meninggal dunia. Kemudian dicium keningnya sama Abu Bakar gitu. Keluar kata-kata yang sangat indah ya. Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadah fa'lam anna Muhammadah qad mat. Sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kita semua termasuk yang berbicara di Pak nunggu juga ini. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, orang tua kita, istri, anak yang paling kita cintai dipanggil ala barakatillah. Bismillah. Ya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini panjang Pak saya bicara. Terus waqsimil amwali wal anfusi was samarat ya. Berkurangnya apa? Hasil panennya. Katanya kurma sekarang agak tidak seperti tahun. Wallah lebih ramai pandemi katanya Pak. Pakai wallah lagi Pak. Wallah gitu. Ya sudah. Kita punya Allah ya akhi. Tidak apa-apa nanti ada musim haji Pak. Dibeli sama jamaah haji pulangnya nanti insya Allah ya. Kenapa ini mati? Jalani saja Pak. Jalani saja. Termasuk juga gagal panen Pak. Gagal yang punya tambak Pak ya. Besok sudah mau bandengnya Pak sudah lompat-lompat Pak. Siul-siul Pak. Wah, besok panen. Malam begini Pak hujan deras jemaah sekalian. Itu semua apa? Semua apa namanya Pak? Tambaknya itu Pak rata semuanya Pak. Subhanallah bandengnya masuk ke rumahnya orang satu-satu Pak. Jadi nggak repot-repot lagi berbaginya. Infaknya dipermudah oleh Allah Ta'ala gitu. Bisa enggak? Ini saya nak ngomong Pak, karena saya tidak punya masalahnya Pak. Kata Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun. Tak gampang ini akhi. Terus antum dengan sadar inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangankan apa yang saya punya, saya pun juga akan balik pada Allah Subhanahu wa taala. Begini sajalah. Ini pertanyaan nyelkit tidak apa-apa Pak ya. Saya ngomong cepat-cepat tidak apa ya. Kalau mati sekarang Pak, besok mati. Kira-kira uang yang sampean punya itu bisa nggak dibawa ke akhirat ya? Ini Ramadan loh ya. Loh, mohon maaf saya bicara begini. Termasuk saya Pak. Uang saya di rekening saya itu Pak, mobil saya, ini saya jemput sama anak saya Pak. Kira-kira mobil saya Pak, uang saya bisa nggak dibawa ke akhirat gitu? Kalau sampean bisa menjawab, insya Allah bisa dibawa ke akhirat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.